Untuk tips dan trik usaha entok, kalau dari saya untuk di usia awal sebaiknya untuk DOE atau anakan entok yang masih di bawah usia 2 minggu atau 1 bulan itu dikasih lampu penghangat. Biasanya lampu yang kuning itu tujuannya untuk menghangatkan suhu tubuh entok. Biasanya kalau entok itu kan atau unggas-unggas yang lain kan masih diangkrem induknya. Perkenalkan, nama saya Waskita Adi. Saya berasal dari Dukuh Pakel, Kelurahan Pakel, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Untuk RT-nya RT 8 RW 02. Saya sebagai pemilik kandang entok kandang kebon. Latar belakang usaha entok ini sebetulnya kan saya kan ini untuk kegiatan harian atau pekerjaan utama saya kan bukan di bidang ini, Pak. Cuma ini kan untuk usaha sampingan saya. Untuk latar belakangnya, saya itu dulu memang sudah hobi istilahnya atau suka untuk berkegiatan atau beternak unggas, terutama unggas entok ini, Pak. Untuk kandang saya ini kandang entok kandang kebon mulainya tahun 2023 awal, kurang lebih 2 tahun. Untuk modal itu awalnya saya isikan 100 ekor, Pak. 100 ekor itu mulai dari kecil dulu. Saya beli bibitnya itu kurang lebih, ini kan jenis superan, itu kurang lebih sekitar harga 12.000 per ekor. Untuk sekarang saat ini ada kurang lebih, untuk indukan betina ada kurang lebih 20, kalau yang jantan ada 10. Untuk sisanya itu baru siapan atau baru misalnya umur remaja lah ya, itu ada sekitar 20-an, dan yang masih kecil-kecil kurang lebih ada 50-an atau 60-an. Untuk alasan kenapa saya memilih usaha entok itu kan hewan air juga, jadi itu untuk kondisi daya tahan tubuhnya lebih kuat, Pak. Jadi itu bisa lebih tahan cuaca, itu pertumbuhannya juga menurut saya lebih cepat dibandingkan unggas lain seperti ayam. Itu saya sudah pernah membandingkan. Untuk perawatannya juga lebih simpel. Jadi kalau misalkan cuaca lagi ekstrim itu insya Allah entok saya masih aman, karena mungkin juga didukung rutin vaksin juga, Pak. Vaksin saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu umur di usia 0 sampai 7 hari, yang kedua umur 1 bulan, dan yang ketiga umur 3 bulan. Nanti saya ulang lagi untuk yang indukan itu per 3 bulan, jadi saya ulang terus vaksinnya. Untuk perawatannya juga alhamdulillah ini selama saya peternak, dari pengalaman yang dulu-dulu juga saya kan rutin itu saya semprot desinfektan untuk kandangnya, jadi untuk meminimalisir resiko juga. Kalau di entok istilahnya itu penyakit yang paling berbahaya itu mata biru, sekali kena bisa langsung habis satu kandang. Makanya itu saya untuk antisipasi itu saya rutin vaksin itu tadi, Pak. Selain itu kandang saya juga saya buat rapet, sebenarnya biar tidak terkontaminasi bakteri dari luar, dari unggas lain yang di luar yang sakit. Atau mungkin kan kalau bakteri atau virus kan mungkin bisa dibawa oleh udara atau unggas-unggas lain juga. Makanya kandang saya bikin, saya kasih sekat gitu, jadi tidak saya lepas liarkan itu untuk meminimalisir resiko tadi. Alhamdulillah selama ini belum pernah. Dulu saya pernah kalau pas usaha ayam itu saya belum pengalaman, itu pernah sampai habis. Tapi untuk entok ini saya sudah antisipasi itu, jadi saya vaksin lah istilahnya untuk cari amannya begitu. Untuk saat ini saya masih berfokusnya ke pembibitan dan pembesaran, Pak. Jadi untuk sebetulnya ada banyak sih kalau entok itu kan bisa diambil atau dimanfaatkan telurnya, terus bisa dimanfaatkan dagingnya juga. Kalau untuk saat ini masih kita fokus untuk pembibitan dan pembesaran. Kalau untuk saat ini alhamdulillah ini untuk indukan ya ini, Pak. Ini kalau yang betina itu saya biasa di harga 75.000 sampai 90.000. Kalau yang jantan yang siap konsumsi itu sekitar 150-an sampai dengan 170-an. Untuk keuntungan di entok itu kita
bisa hemat pakan. Kalau mungkin orang-orang kan ngiranya entok itu boros pakan ya, padahal sebenarnya kan tidak. Entok itu pertumbuhannya lebih cepat, jadi untuk proses pakannya juga bisa diminimalisir. Jadi kalau untuk keuntungan itu alhamdulillah dari biaya kos pakan sampai dengan biaya atau mungkin harganya itu bisa sekitar 100% Pak, kalau yang jantan. Kalau yang betina kita bisa untung sekitar 30% atau sampai 40%. Untuk kekurangan usaha ternak entok ini mungkin kan dari segi kotorannya Pak. Jadi kotoran entok kan lebih cenderung ke basah, itu biasanya itu lebih bau dibandingkan unggas lain. Tapi untuk mencegah itu, untuk mengantisipasi itu, saya biasanya tambahkan racikan khusus pada pakannya. Jadi saya biasa kasih itu tetes tebu atau saya kasih EM4. Jadi saya campur di air atau di pakannya, di ransum pakannya. Alhamdulillah untuk kendala itu sudah bisa diminimalisirkan. Jadi untuk kotorannya juga sudah tidak begitu bau. Kalau bau tetap bau, cuma kan baunya tidak menyengat. Alhamdulillah juga bisa kering, istilahnya bisa cepat kering. Kalau saya kan biasa itu saya menjualnya itu tiap momen-momen tertentu Pak. Jadi misal ada pas waktu saat 17 Agustusan atau tahun baru atau mungkin pas hari raya lebaran itu mungkin saya untuk jualnya itu bisa skala besar lah atau istilahnya borongan. Jadi kita sekali panen itu bisa banyak. Jadi itu kalau rata-rata kan kalau borongan itu harganya lebih rendah. Oke, cuma kalau yang hari-hari biasa kita online kan atau kita jual ke satuan, ke peternak lain atau mungkin yang pengen cari untuk dikonsumsi atau mau diternak lagi gitu. Itu kan kita biasanya kalau 50 ekor, kalau jantan itu kan 150-an. Nah itu dikali saja 150 kali 50 ekor. Yes, sekali panen kan 15 juta kalau jantan. Kalau betina kan harganya cenderung lebih rendah. Itu paling ya misal saya panen itu jantan 50, betinanya 20, itu kalikan 20 kali 75 atau 80. Untuk tips dan trik usaha entok kalau dari saya, untuk di usia awal sebaiknya untuk DOE atau anakan entok yang masih di bawah usia 2 minggu atau 1 bulan itu dikasih lampu penghangat. Biasanya lampu yang kuning itu tujuannya untuk menghangatkan suhu tubuh entok. Biasanya kalau entok itu kan atau unggas-unggas yang lain kan masih diangkrem induknya biar hangat. Kalau kita biasanya pakai bohlam yang kuning. Nah itu selain itu juga bisa memacu pertumbuhan lebih cepat, karena kalau malam kan entoknya juga masih bisa makan. Itu kurang lebih biasanya kalau masih usia awal itu saya kasih pakan pur atau biasanya disebut orang konsentrat gitu. Itu sampai usia 2 minggu atau 3 minggu. Selanjutnya di atas itu saya itu tadi untuk racikan pakan saya biasanya pakai konsentrat pakan ternak sama ikan asin ditambah nanti kalau ada nasi aking. Jadi itu saya rebus, saya masak sampai benar-benar matang ya istilahnya, nanti baru kita kasihkan. Itu untuk tujuannya saya rebus itu biar mengurangi resiko bakteri, virus atau yang jamur yang ada di pakan tersebut. Insya Allah nanti itu juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh entok agar tetap sehat. Itu saya alhamdulillah perkembangannya lebih cepat dari usia entok yang pada umumnya. Alhamdulillah dari usaha entok ini untuk kebutuhan sehari-hari bisa lebih, bisa ada sisa lebih lah nih. Ini bisa untuk tambahan buat kita kebutuhan bulanan.
Untuk target kedepannya saya insya Allah pengen bikin kandang atau usaha ini bisa semakin besar lagi. Mungkin saya kedepannya mau fokus ke entok, dan mungkin cita-cita saya ini mau bikin frozen entok itu. Jadi nanti kita untuk pembelinya bisa langsung dimasak, jadi udah bersih ya, frozen daging entok. Pesan dari saya bagi peternak pemula atau yang ingin memiliki usaha entok itu tadi, mungkin kita bisa mengurangi pengeluaran untuk produksi pakannya dengan ramuan atau racikan tertentu. Kalau saya biasanya untuk pakan ternak saya itu saya bisa pakai itu konsentrat pakan ternak, sama saya kasih ikan asin sama nasi kering kalau ada. Itu saya biasanya saya masak dulu, saya rebus biar itu untuk mengurangi istilahnya mengurangi bakteri atau jamur yang ada di bahan-bahan baku tadi. Nasi aking, jadi kita rebus sampai itu istilahnya benar-benar masak ya, sampai ikan asinnya juga benar-benar lunak atau siap dikonsumsi. Dan nanti untuk perkembangan dan daya tahan tubuh entok insya Allah bisa lebih aman, bisa lebih kuat. Untuk yang sudah saya terapkan seperti itu, Pak. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Lariso, dan juga bagi yang ingin menghubungi saya atau ingin beternak entok bisa juga cari bibit di kandang saya. Nanti menghubungi nomor WA saya 085 6000 89 098. Terima kasih.